Kang Deddy Mulyadi beda ide dengan Pemkab Sleman, pemerintahan Kabupaten Sleman maksudnya kawan-kawan. Jadi pemerintahan Kabupaten Sleman itu cegah keracunan MBG terulang. Pemkab Sleman minta guru cicip makanan sebelum dibagikan. Dan ini bertolak belakang dengan ide Kang Deddy Mulyadi ya kawan-kawan. Saya ada berita dari kompas.com. Penulisnya Afdolul Ihsan, editornya Irfan Maulana. Ini beritanya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan aturan baru dalam program makan bergizi gratis. Guru tidak boleh lagi mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa, melainkan harus dilakukan oleh tim pemeriksa khusus yang ditugaskan Pemprov Jabar. Jadi itulah titik tekan perbedaan antara Pemkab Sleman dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu harus ada tim pemeriksaan khusus, jangan sampai dicicipi oleh para guru kawan-kawan. Menurut Deddy, mencicipi makanan oleh guru tidak dapat dijadikan jaminan atas kelayakan bahan pangan. Betul juga kan? Yang ada nanti kalau misalkan makanannya tidak layak, nantinya guru yang keracunan juga. Pengawasan sepenuhnya akan dilakukan oleh tim teknis yang berwenang, mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, waktu penyajian, hingga distribusi ke lokasi tujuan. Deddy Mulyadi juga mengusulkan pendirian dapur MBG di sekolah yang memiliki jumlah murid lebih dari 1000. Dengan lokasi dapur SPPG berada di sekolah, pengawasan menjadi lebih mudah, sekaligus memberi kesempatan bagi orang tua murid untuk ikut terlibat dalam menyiapkan makanan bagi anak-anak mereka. Selain itu, rekrutmen tenaga kerja dari dapur SPPG diharapkan menyerap warga lokal, dan penggunaan bahan makanan maupun kebutuhan lainnya pun diutamakan dari warga setempat. Kalau misalkan menyerap warga lokal berarti ada penambahan lowongan pekerjaan ya kawan-kawan. Kalau penggunaan bahan makanan dan kebutuhan warga setempat, berarti dagangan warga setempat di situ akhirnya menjadi lebih laris ya kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi ini kawan-kawan. Nanti yang mencicipi nggak boleh guru, yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan. Dan yang berikutnya adalah saya mengusulkan tadi, dan nanti akan dibicarakan dalam bentuk MOU, sekolah-sekolah yang memiliki siswa sampai 1000 orang itu dimungkinkan nanti Pemprov dan Pemda Kabupaten membangun dapurnya di sekolah, sehingga nanti bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG. Ini yang menjadi fokus. Dan yang terakhir adalah rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat, serta pasokan, suplai, dan demand seluruh kebutuhan MBG-nya itu terdata di dalam data statistik Bapeda, sehingga itu bisa dihitung sebagai angka sirkulasi ekonomi yang ditumbuhkan melalui MBG melalui anggaran APBN, sehingga siklus keuangannya bisa terlengkapi. Selanjutnya adalah mengenai tentang perkembangan pos pengaduan lembur pakuan yang didirikan oleh Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan. Saya aneh ya kawan-kawan, padahal sudah ada pemberitahuan ya, kalau misalkan urusan utang piutang, urusan pinjol tidak akan dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu ada prosedur-prosedurnya. Tetapi mengapa masih banyak orang yang berkunjung ke lembur pakuan, ke pos lembur pakuan, ingin apa kawan-kawan? Ingin agar utangnya itu dibayar oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya untungnya sih dari pihak tim KDM itu jawabannya itu ya halus lah. Ya nanti saya kabarkan kembali apakah Bapak akan membantu teteh, kakang, bapak, dan lain sebagainya atau tidak. Kan udah ada nomor HP-nya dan lain sebagainya. Itu saya nggak tahu itu apakah akan dibantu, utangnya dibayar atau enggak itu ya kawan-kawan.
Nanti kawan-kawan kalau misalkan ingin ngadu ke pos lembur pakuan ya jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang telah dijelaskan oleh tim KDM kawan-kawan. Ya nanti kawan-kawan di sana nggak ada hasil kawan-kawan gitu ya. Coba mari kita saksikan bersama-sama bagaimana perkembangan perkembangan pos pengaduan lembur pakuan yang didirikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Ribuan warga adukan utang piutang ke lembur pakuan geus warere jelema teh sampai kakeun anu hutang 4 miliar kudu Padedi nu mayar sugan weureu jelema teh geus gelo geus weureu nonteng anu ngahutang manehnana anu kudu mayar Padedi tuman Padedi tong dipangmayarkeun keun antepkeun manehnana anu boga hutang kudu manehnana nu mikir nu mayar tuman Padedi nu kitu teh antep jelema kitu teh tuman ngahutang we terus gaya elit hidup surit nu kitu teh Padedi tuman karena jadi nu lain nular nu kitu teh segala naon ka Padedi meni 4 miliar kudu hayang dipangmayarkeun ku Padedi eta mah jelema weureu Padedi nu kitu mah antep. Astagfirullahaladzim, lain datang tehnya nanti memberikan inspirasi ieu mah kalakah yang mangmayarkeun hutang geus bener-bener weureu jelema teh eta mah. Ya Allah nya geus puguhnya anu kakurangan mah fisikna itu ieu mah nu pantes kudu dibantu. Ieu mah cegera atuh nu boga hutang mamanya kudu hayang dipangmayarkeun ku Padedi mikir we atuh otakna dipakena dina tam dina suku meureun otakan jelema eta mah weureuna bener-bener eta mah weureu ku cubung jelema kitu mah sugan edan. Aya manehna nu ngahutang Padedi nu mayar weureu bener-bener jelema teh. Namanya siapa ini? Coba Tri Laina Safira. Tri Laina Safira. Umurnya berapa Putri? Umurnya 10 tahun. 10 tahun. Awas ini ada kolam. Nanti kamu kejebur. Lihat ke depan. Itu sakit apa? Sakit apa sayang? Ada atak tumor di otak. Apa enggak? Nyari. Ya, nyarinya terasnya apa? Kayak nut aja sih gitu. Bukan kayak nut muncul. Sekarang udah Putriku? Enggak, udah ibu. Udah tahu. Jalan tahun. Berarti kalau sekolah kelas berapa? Harus udah kelas 4. Iya. Tapi sering berobat ya? Iya, berobat. Jadi dari sekolahnya izin berobat. Jadi bapaknya tujuannya apa Kak? Ya begini, kan kami ini bawa Putri ke sini karena memang sudah 3 tahun untuk pengobatan. Jadi dari Bekasi kita awalnya bolak-balik ke rumah sakit Cipto. Jadi kejadiannya pas kita di Jawa, di Tegal, saya sama mamanya sama dia di Tegal, kerja di pabrik di Tegal. Jadi dia ada yang ngomong. Nah, pulang kerja lagi nyeri, sekarang lagi terasa nyeri. Jadi dia ini ada penampung cairan di sini. Oh, ini penampung cairan. Oh, ini yang benjolnya tuh. Jadi ini ada cairan. Dokter pindah ke Welas Asih gimana? Ya itu makanya saya kesini, saya mau minta solusinya. Apakah ada alternatif lain selain di sana? Soalnya selain di Cipto itu. Saya sudah 3 tahun kok nggak ada perubahan. Udah nanti kita bantu koordinasi ke rumah sakit Welas Asih ya. Ini ada titipan dari Pak Gubernur buat adik cantik ini ya. Ini dikasih sama Pak Gubernur, Pak Deddy. Dia niatnya dari rumah itu kalau dia ketemu sama Pak Deddy, dia pingin banget ketemu Pak Deddy, dia pingin ngasih murojaah karena dia punya cita-citanya dia pingin menjadi tahfiz. Iya, Pak Deddy-nya nggak ada. Dia pingin lagi sibuk. Tahfiz gitu. Dia mau bacain surat An-Naba. Kamu yang soleh ya? Ya. Sholatnya rajin enggak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Deddy. Doain aku cepet sembuh ya gitu. Doain aku cepet sembuh ya. Deddy. Aku mau kasih surat murojaah gitu, mau murojaah tapi Pak Deddy-nya nggak ada. Sampaiin sama Pak Deddy. Mau baca surat apa? Mau nanti Pak Gubernur lihat. An-Naba. Coba gimana?
Anaba Al-Ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yu'ni min ju'. Ini bapak yang baik hati, suka parkir mobil. Ditanyakan apa namanya? Emen, Pak. Ditanyakan emen, rawan kecelakaan, terus bobot mobilnya tinggi, bawa air mineral berat. Dan ini kebiasaan, itu ya, saya sering lihat 2 mobil. Ini kenapa bapak selalu parkir di sini? Ini udah nanjak, Pak. Terus Ngedinginin radiatornya, Pak. tapi jangan di tempat yang rawan begini, ya. Paling bentar. Bukan ngedinginin sebentar, sok tapi kesajam. Ulah sok nggak bohong, sok tapi kesajam. Nanti nggak boleh lagi ya. Buat sopir-sopir yang ini angkut air mineral dari mana tuh? Kasamalang mana? Dari pabrik Aqua ke arah Bandung, saya minta tidak boleh lagi memarkir mobil, tidur di dalam mobil, ditanyakan emen, bahaya ya. Akang merasa salah nggak? Ya, sangat nuhun. Ya. Saya di Gedung Pakuan. Siap. Hari ini bertemu dengan Siap. Siapa ini bapak? Egi. Jongkok dong. Siap. Oke, jongkok. Egi. Siap. Sebagai apa sekarang di sini? Jadi apa? Jadi ya Om Jin, Pak. Jadi apa? Sebagai apa? Dan Egi. Kak sebagai apa? Ini baju apa ini? Sebagai apa? Apa lagi? Lupa lagi. Ya. Terus di Omjen kamu daftar. Tercatat tidak? Catat, Pak. Tercatat sebagai naon? Jadi Tenaga ASN, tenaga apa? THL. THL. Ya bukan, statusnya tenaga apa? ASN, THL. SL. Atau P3K? 3 lah. Hah? Egi jadi ngawak Om Jin. Enggak, artinya gini loh, kan bupati tuh. Siap. Bupati itu punya pengawal. Siap. Namanya ini Satuan Polisi Pamong Praja. Siap. Ada statusnya ASN, Ya. ada P3K, Ya. atau masih tenaga harian lepas. Ada lepas. Ganti di wae. Ya. Kamu digaji? Siap. Oke. Udah digaji, kita nabungin lagi. Berapa gajinya sebulan? Enggak tahu, Pak. Om Jin. Nggak jelas. Siap. Kamu kontrak kerja nggak? Enggak, Pak. Nggak. Kontraknya dibaca nggak? Enggak, Pak. Nggak. Nggak. Punya kontrakan kamu? Enggak. Waduh. Sama anak buahnya, Pak. Anak buah Om Jin. Waduh, ya sudah mantap. Sekarang posisinya di mana bupatinya? Nuju di ruangan, Pak. Nuju di ruangan. Siap. Oke. Siap. Oke, coba bupatinya amankan. Aman, siap. Waduh, ini di mana? Kamu tahu nggak ini tempat? Di ruangan Ini di mana ini teh? di Bejikan. Hah? Di Tembun. Bukan, ini apa ini? Di Gedung mana? apa? Gedung sate. Gedung Pakuan, ini bukan gedung sate. Gedung Pakuan, salah. Siap. Sok, ayo, lapor. Siap. Saya selalu update mengenai tentang pos lembur Pakuan ini, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat di channel IG-nya ada, di channel TikTok-nya ada. Nama channelnya itu Pos Pengaduan Lembur Pakuan, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat bagaimana sih perkembangan pos pengaduan tersebut dan siapa saja dan dari mana orang-orang yang melapor ke pos lembur Pakuan ini, kawan-kawan. Karena kebanyakan video dalam uploadan tersebut memiliki lagu, yang mana lagu itu memiliki hak cipta, akhirnya saya tidak bisa mengupload secara menyeluruh mengenai perkembangan pos pengaduan lembur Pakuan ini, kawan-kawan. Oleh karena itu saya sarankan kepada kawan-kawan ketika ingin melihat secara teliti bagaimana perkembangan pos lembur Pakuan ini, silahkan cek ke channel sosial medianya, kawan-kawan. Di situ jelaslah, kawan-kawan, kapan saja
pos tersebut dibuka, ada di situ pengumumannya apa saja yang akan dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi melalui pos pengaduan. Di situ ada juga keterangannya kawan-kawan, tinggal dicek oleh kawan-kawannya. Untuk bukanya itu Senin sampai Jumat kalau nggak salah ya, berarti Sabtu Minggu tutup kalau nggak salah kawan-kawan, tapi cek kembali aja di channel kawan. Dan tidak akan membantu apabila mengatasi pinjol, utang, dan lain sebagainya ya kawan-kawan. Cek selengkapnya di channel itu kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Hasan pamit mengundurkan diri.